Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pelaksanaan UTBK gelombang kedua akan segera dimulai. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap? Masih ada waktu untuk belajar? Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari latihan soal untuk TKA Fisika. Nah, soal-soal yang akan kita bahas itu sesuai dengan FR dari gelombang 1. Tipe soalnya itu kurang lebih seperti itu, tapi ini tidak sama persis dengan soal di gelombang 1. Mungkin di gelombang 1 banyak konsepnya, tapi di sini nanti kita banyak hitungannya. Yang penting teman-teman paham bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebuah pipa U diisi cairan K dan L. Massa jenis cairan L 2 kali massa jenis cairan K dan massa jenis cairan K 1000 kali rapat massa udara. Ketika ujung atas pipa L ditiup mendatar dengan kelajuan udara V, tinggi kolom cairan pada K sama dengan HK dan tinggi cairan pada L sama dengan HL, dengan HK-2 HL sama dengan H meter. Keduanya diukur dari garis A. Jika G percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah kecepatannya? Nah, sebelumnya kita gambarkan dulu ilustrasi dari soal ini. Nah, misalkan di sini ada garis A-nya, di sini ada cairan L yang di lubang kanan, sedangkan yang di lubang kiri cairan K. Di sini nanti ada berisi cairan L, di mana tinggi cairan L dari garis A itu sama dengan HL, dan tinggi cairan K dari garis A itu adalah HK. Gitu ya. Dan di pipa yang L ini ditiup dengan kecepatan V. Misalkan seperti itu. Nah, kita ambil tekanan di sini. Misalkan ini kita beri nama tekanan di titik 1, terus di sini ada tekanan di titik 2. Nah, kita menggunakan hukum Bernoulli, di mana tekanan di titik 1, P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, kalau kita lihat ketinggian antara titik 1 dan titik 2 itu kan sama tingginya. Berarti H1 sama dengan H2. Bisa kita coret saja karena tingginya sama. Nah, selanjutnya pada titik 1 ini kan tidak ada udara yang mengalir. Berarti kecepatannya 0. Kita coret juga sehingga ketemu P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, rho yang di sini itu adalah rho udara, gitu ya, karena kan yang mengalir tadi udaranya. Oke, selanjutnya kita ambil pada garis yang sejajar. Misalkan di sini, oh ya, ini tadi cairan K ya. Misalkan kita ambil di titik sejajar di sini, kita beri nama titik A, di sini ada titik B. Nah, nanti kita menggunakan hukum utama hidrostatika, di mana tekanan di titik yang sejajar itu adalah sama. Berarti tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, tekanan di titik A itu ada tekanan 1 tadi, P1 ditambah dengan tekanan oleh cairan K. Nah, sedangkan di titik B itu ada tekanan dari titik 2 tadi, yaitu P2 ditambah tekanan oleh cairan L, gitu ya. Nah, P1 kita tadi sudah mendapatkan persamaan dari P1, itu kita masukkan di sini, yaitu P2 ditambah setengah rho udara kali V2 kuadrat ditambah tekanan cairan K itu sama dengan rho K kali G kali HK, sama dengan P2 ditambah rho L kali G kali HL. Ini P2-nya kan sama, kita coret sehingga bisa kita tuliskan setengah rho U kali V2, V2-nya itu kita tuliskan V saja nggak apa-apa, kali V kuadrat sama dengan rho K kali G kali HK, kita pindah ke ruas kanan, kita masukkan nilainya, rho L tadi. Nah, di sini rho L itu 2 kalinya, atau kita tuliskan dulu ya, rho L itu sama dengan 2 kalinya rho K, di mana rho K itu sama dengan 1000 kalinya rho U, berarti rho L ini sama dengan 2000-nya rho U, gitu ya. Kita masukkan di sini, rho L adalah
2000 rho U dikali G-nya 10 dikali HL dikurangi rho K 1000 rho U dikali G-nya 10 dikali HK. Nah, ini sama dengan 2000 kali 10 itu kan 20.000 atau 2 kali 10 pangkat 4 rho U kali HL min 10 pangkat 4 rho U kali HK. Nah, yang di sini setengah rho U kali V kuadrat. Semua ada rho U-nya, kita coret saja rho U-nya. Oke, kita lanjutkan di atas ini. Berarti setengah V kuadrat sama dengan, ini kan ada 10 pangkat 4, di sini juga ada 10 pangkat 4. Kita keluarkan, yaitu ada 10 pangkat 4 dikali 2HL min HK. Sedangkan di soal tadi yang ini, itu kan HK min 2HL sama dengan H. Kalau di sini kita balik, kita kalikan min ya, jadinya 2HL min HK sama dengan min H. Berarti ini kita ganti min H nanti. Berarti 10 pangkat 4 kali min H sama dengan setengah V kuadrat, atau V kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 kali min H, berarti V kuadrat sama dengan akar dari 10 pangkat 4 kali min 2H. Nah, ini kan yang bisa dikeluarkan dari akar hanya 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikeluarkan dari akar, oh ini maaf nggak ada kuadratnya ya, berarti V sama dengan. Nah, 10 pangkat 4 dikeluarkan dari akar itu sama dengan 10 pangkat 2 atau 100, sehingga V sama dengan 100 kali akar min 2H meter per sekon. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus buk bola sebesar B, volume bola mula-mula adalah, nah perlu diketahui perubahan tekanan atau delta P itu sama dengan modulus buk atau B dikali perubahan volume atau delta V per V mula-mula atau V0. Nah, sekarang kita cari delta V itu adalah volume mula-mula dikurangi volume akhir, gitu ya. Nah, volume mula-mulanya tetap V0, volume akhirnya kan tadi benda jari-jarinya berubah menjadi R. Berarti kita cari volume akhir, yaitu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Karena kan ini volume bola ya, berarti 4/3 pi R pangkat 3. Jadi delta V-nya itu sama dengan V0 min 4/3 pi R pangkat 3. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ini tadi, jadinya delta P sama dengan B dikali delta V-nya kita masukkan, yaitu V0 min 4/3 pi R pangkat 3 per V0. Nah, B-nya kita tarik ke kiri, jadinya delta P per B sama dengan, ini bisa kita tuliskan V0 per V0 min 4/3 pi R pangkat 3 per V0. Atau delta P per B sama dengan 1 min 4/3 pi R pangkat 3 per V0. Nah, karena kita mau mencari V0, berarti V0-nya kita sama dengankan. Jadinya 4/3 pi R pangkat 3 per V0 sama dengan 1 min delta P per B, gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi kita dapatkan V0 sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 per 1 min delta P per B, gitu ya. Nah, atau bisa kita tuliskan V0 sama dengan 4 pi R pangkat 3 per 3 dikali 1 min delta P per B. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul, misalkan L-nya, yaitu 1 meter. Pada suatu saat, wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah dengan vektor normal pada lantai kabin. Saat itu, bandul diayun dan memiliki frekuensi 0,48 Hz.
Kemudian tali bandul itu diganti dengan tali yang lain dengan panjang 2,25 meter. Misalkan ini L1-nya, ini L2-nya sama dengan 2,25 meter. Jadi 1 meter ya. Frekuensi bandul setelah tali diganti adalah, berarti ini yang dicari frekuensi keduanya. Misalkan ini frekuensi 1. Nah, misalkan di sini ada wahana, bandul ditalikan pada wahana ini, dan wahana ini dipercepat dengan percepatan A, maka nanti frekuensi bandul itu sama dengan 1/2pi akar A plus G per L. Gitu ya. A itu percepatan wahananya, G itu percepatan gravitasi bumi. Tapi karena wahana ini jauh dari bumi, maka G-nya itu nilainya mendekati 0. Atau bisa kita tuliskan F sama dengan 1/2pi akar A per L. Tapi karena percepatannya konstan dan 1/2pi-nya nanti juga konstan, berarti kita hanya punya persamaan atau pakai perbandingan V sebanding dengan akar 1/L gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita pakai perbandingan F1 per F2 sama dengan akar L2 per L1 karena kan antara F sama L berbanding terbalik. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. F1-nya tadi yaitu 0,48 per F2 sama dengan akar dari L2-nya itu adalah 2,25, L1-nya 1. Nah, berarti 0,48 per F2 sama dengan, ini kan 2,25 bagi 1 ya tetap ya, 2,25 ditarik akar itu adalah 1,5. Maka nanti ketemunya F2 sama dengan 0,48 dibagi 1,5, F2 sama dengan 0,32 Hz. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Gas ideal monoatomik sebanyak N mol menjalani termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap, berarti ini nanti isokorik ya, volume tetap. Pada proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar Q joule dan perubahan tekanan sebesar A Pascal. Berarti delta P-nya sama dengan A Pascal. Volume wadah sama dengan, berarti V-nya yang ditanyakan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan hukum pertama termodinamika atau hukum ke-1 termo, di mana kalor Q itu sama dengan perubahan energi dalam atau delta U ditambah usaha atau W. Nah, sekarang dari soal, yaitu wadah yang berada pada volume tetap ini sama dengan isokorik, di mana pada proses isokorik, W itu sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan, Q itu sama dengan delta U plus 0 atau Q sama dengan delta U. Nah, sekarang kita cari delta U-nya dulu. Delta U itu sama dengan F/2 kali nRT, di mana F ini adalah derajat kebebasan tergantung gas idealnya. Karena di soal gas idealnya adalah monoatomik, berarti itu F-nya nilainya 3, sehingga delta U sama dengan 3/2 nRT. Nah, di mana kita tahu persamaan gas ideal PV itu sama dengan nRT, gitu ya. Berarti ini bisa kita ganti, 3/2 nRT-nya ini kita ganti dengan PV. Nah, delta U itu sama dengan U kedua dikurangi U pertama, atau 3/2 P2 dikali V min 3/2 P1 kali V. 3/2 kali V-nya itu kan sama, berarti kita tarik jadinya 3/2 kali V dikali P2 min P1, di mana P2 min P1 itu sama dengan delta P. Atau kita tuliskan delta U sama dengan 3/2 V dikali A. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan Q ini tadi ya. Berarti Q sama dengan 3/2 A kali V. Yang ditanyakan volumenya berarti V sama dengan 3/2 A per Q atau 3A/2 Q. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 5. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Lapisan A dengan ketebalan LA dan konduktivitas termal Ka berada pada sisi luar.
Lapisan B dengan ketebalan Lb dan konduktivitas termalnya Kb sama dengan 0,5 Ka, berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara dalam atau TD, temperatur udara luar TL sama dengan 1,25 TD, dan temperatur bidang batas kedua lapisan adalah 1,2 TD, maka Lb min La sama dengan berapa kalinya LB gitu ya. Oke, untuk mempermudah menyelesaikan soal ini, kita gambarkan ilustrasinya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, di mana ini sisi luarnya dan ini sisi dalamnya. Sisi luar tadi adalah lapisan A yang panjangnya LA, dan sisi dalam adalah lapisan B yang panjangnya LB. Nah, temperatur udara pada lapisan luar yaitu TL sama dengan 1,25 TD, dan temperatur lapisan dalam yaitu TD. Dan temperatur pada batas kedua lapisan, berarti yang di tengah-tengahnya ini, itu sama dengan 1,2 TD. Nah, pada soal ini kita menggunakan laju perpindahan kalor pada konduksi, di mana Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Gitu ya. Kita anggap Q per T-nya ini sama, berarti bisa kita tuliskan Q per T pada lapisan luar sama dengan Q per T pada lapisan dalam. Kita masukkan persamaannya, di sini ada K, karena lapisan pada bagian luar itu adalah A, berarti ini ada Ka dikali delta Ta per La sama dengan Kb dikali A dikali delta Tb per Lb. Luas penampangnya kita anggap sama karena di soal tidak dijelaskan lebih lanjut. Sekarang kita masukkan nilainya. Ka nilainya tetap Ka dikali delta Ta berarti TL yaitu yang nilainya 1,25 TD dikurangi 1,2 TD per La sama dengan Kb-nya tadi 0,5 Ka dikali delta Tb-nya yaitu 1,2 TD min TD per Lb. Gitu ya. Ka-nya kita coret sehingga di sini 1,25 dikurangi 1,2 yaitu 0,05 TD per La sama dengan 0,5 dikali ini 1,2 dikurangi 1 yaitu 0,2 TD per Lb. Nah, TD-nya bisa kita coret. Terus 0,05 sama 0,5 juga kita coret. Di sini ada 10, sehingga 1 per La sama dengan 10 kali 0,2 yaitu 2 per Lb. Kita lanjutkan di atas ini ya. Kita kali silang, jadi Lb sama dengan 2 kali La atau La sama dengan setengahnya Lb. Oke, sekarang di soal yaitu diminta antara Lb min La itu hasilnya berapa gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan Lb min La sama dengan Lb min La-nya kita ganti setengah Lb. Lb min setengah Lb yaitu setengah Lb atau 0,5 Lb. Nah, jawaban yang benar adalah yang A, 0,5. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan beberapa soal fisika untuk latihan UTBK gelombang kedua. Semoga soal ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semoga soal ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan teman-teman. Semangat untuk yang akan melaksanakan UTBK gelombang 2. Semoga kalian semua diterima di jurusan yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.